Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man shara ala darbihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini yang berbahagia kita dapat bertatap muka meskipun jarak kita jauh. Dan di sini Ustadz, sebelum memulai pelajaran, Ustadz ingin memperkenalkan diri karena Ustadz di sini guru baru, yaitu guru PAI dan bahasa Arab. Nama Ustadz itu Abdul Tawab dan asal Ustadz dari Cirebon. Dan insya Allah Ustadz akan mengajarkan guru PAI dan guru bahasa Arab di kelas 2 dan 3. Dan Ustadz tidak lupa untuk selalu mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, itu dari segi makanan atau mungkin pola pikir, pola makan, agar kita tetap sehat semuanya, walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anak untuk kita semuanya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma. Dan untuk anak-anak semuanya tolong siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan kita pelajari bersama, dengan judul yaitu kita akan mempelajari tentang materi adab bergaul, yaitu yang mana adab bergaul ini sudah kita kita akan pelajari bersama. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ustaz ingin nanya, apa artinya adab? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lain, alangkah baiknya kita membahas adabnya itu sendiri itu apa. Ya. Adab itu globalnya begini, gampangnya begini. Kita selalu mencerminkan sopan santun. Itu nilai-nilai sopan santun itu adab. Ya. Dan mari kita lihat untuk slide-nya. Kita ketika beradab dengan orang lain, kita harus perhatikan perilaku kita dengan baik. Ya. Di antaranya di sini di slide menjelaskan, di antaranya itu menjaga lisan. Jadi menjaga lisan itu menjaga omongan kita, ya, harus dengan tutur yang baik, ya, tidak menyakiti orang, ya. Selanjutnya yaitu tidak berprasangka buruk. Contoh seperti ini, misal dia sering nggak masuk, ya. Jadi kita bersangka, wah si A ini malas ini. Nah, kan itu belum tentu dia malas, mungkin dia sakit atau mana-mana. Nah, itu contoh dari prasangka buruk. Selanjutnya ada di slide ini, yaitu tidak berbuat hasad, ya. Hasad artinya, jadi kita tidak senang kalau lihat orang itu sedang bahagia atau mungkin dapat hadiah dari orang, kita nggak suka. Itu yang namanya hasad. Nanti akan dijelaskan di di slide berikutnya lebih detail. Selanjutnya itu penyayang dan pemaaf. Ya. Kita harus menyayangi dan pemaaf, yaitu kita harus kasih maaf. Teman kita punya salah, berbuat salah sama kita, kita maafkan. Ya. Dan yang terakhir itu tidak zalim dan dendam. Ya. Zalim ini kita berbuat jahat pada mereka, berbuat rugi bagi mereka. Misal zalim ini kita ngumpetin sendal mereka, itu zalim. Ya. Disebutkan dalam hadis, ya, itu tentang menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billah," barang siapa yang beriman, ya. Kita ini semuanya beriman, ya, insyaallah. Yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan hari akhir yaitu hari kiamat. Falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berkata yang baik, ya. Perhatikan perkataan yang baik, atau aw liyasmut, atau diam, ya. Itu Rasulullah sudah mengingatkan kita, kalau nggak bisa berkata yang baik maka diam, lebih baik kita diam, ya. Cukup diam, ya. Selanjutnya slide berikutnya. Perkataan yang baik sangat disukai oleh semua orang.
Dan sebaliknya, perkataan yang jelek ataupun kotor akan dibenci semua orang. Ya. Contoh, kita berbuat baik, misal kita ngasih makanan sama teman kita. Senang nggak teman kita? Senang. Dan yang melihat kita senang. Ya. Sebaliknya, kita berbuat jahat. Contohnya, kita ngumpetin, ya, ngumpetin sendal ataupun buku teman kita, itu kan perbuatan jelek dan nggak suka juga, ya. Gitu. Jadi makanya jika kita nggak mau disukai sama orang, makanya kita nggak boleh berbuat yang nggak disukai sama orang. Sebaliknya, kita kalau mau disukai sama orang, kita juga harus baik sama orang, ya, begitu. Dan di sini Rasulullah SAW menjelaskan itu tentang berprasangka buruk, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits." Ya. Iyyakum wadh-dhann, jauhilah orang di antara kalian perkataan yang buruk. Sesungguhnya karena prasangka yang buruk itu sejelek-jelek ucapan, ya, ataupun yang paling dusta. Perhatikan, ya, kita nggak boleh bersangka buruk sama teman kita, ya. Kemudian kita masuk ke bab dengki dan hasad. Ya. Hasad sendiri itu adalah perasaan dan sikap tidak senang akan kebaikan orang. Ya. Contoh, kita ngelihat teman kita dapat hadiah dari guru ataupun dari yang lain lah, semuanya. Dari guru dapat hadiah, si B dapat hadiah dan si A ini nggak suka. Ya. Nah, itu si A ini itu berarti hasad sama si B. Ya, dia nggak suka kalau dapat hadiah. Nah, itu contohnya seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada zalim. Zalim ini perbuatan merugikan orang lain. Ia merupakan sifat yang tercela. Kita tidak boleh menzalimi orang lain, apalagi menzalimi sesama muslim. Ya, zalim tadi sudah dicontohkan, yaitu contoh kita mengambil sendal orang, ya, mengambil uang teman kita, mengambil buku teman kita. Nah, itu zalim. Ya, itu nggak boleh. Adapun zalim sendiri dibagi 3 macam. Ya, yang pertama zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada makhluk. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Nah, yang pertama, zalim kepada Allah. Contohnya, kita berbuat syirik, yaitu menyembah kepada selain Allah. Itu zalim kepada Allah. Atau kita menyembah patung, menyembah batu, ya, itu zalim kepada Allah. Dan itu nggak boleh. Ya. Dan itu dosa besar. Yang kedua, zalim kepada makhluk, yaitu kepada sesama manusia, kepada lingkungan, kepada hewan. Ya. Contohnya, itu kita menghina sesama. Ya, misal kamu jelek, kamu hitam, ya, itu nggak boleh. Itu contohnya zalim kepada makhluk. Ataupun kita merusak tanaman, itu zalim kepada makhluk. Dan yang terakhir, itu zalim kepada diri sendiri. Nah, perhatikan, ini kita aja punya adab buat diri kita masing-masing. Ya, ada adabnya. Maksudnya perhatikan, itu juga bisa zalim kepada kita tuh. Contohnya kita berbuat maksiat, ya, kita meninggalkan sholat, kita berbohong, itu kan zalim kepada kita, ya, pada diri sendiri. Dan nanti juga yang gak enak kepada kita sendiri. Ya. Jadi tolong perhatikan, itu juga termasuk zalim kepada diri, itu termasuk menjaga adab bagi kita sendiri, kita harus menjaga. Dan di slide berikutnya, di sini disebutkan yaitu tentang seorang Muslim ini dalam beradab kepada orang lain, kita harus mempunyai sifat penyayang dan pemaaf. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man la yarham, la yurham." Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi atau tidak menghormati teman kita, orang tua kita, ataupun yang lainnya, dia otomatis dia nggak bakal disayangi. Ya. Contoh, kita ingin memberi hadiah. Ya, kita ingin dikasih hadiah, kita juga harus ngasih hadiah, gitu loh. Kita ingin dibaikin sama orang, kita juga harus baik sama orang. Ya, jadi contohnya begitu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis, "Laysya syadid bisur'ati, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Ya. Bukan orang kuat, bukanlah orang yang kuat dari segi ototnya. Ya. Orang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya. Ya, jadi bukan kuat itu kita misal badannya gede kuat, bukan. Tapi kata Nabi,
inna masyadid nafsahu inggal ghadab. Jadi orang yang kuat itu orang yang sejatinya orang yang bisa menahan amarahnya. Ya. Contoh ketika kita dizolimi atau kita mungkin dipukul sama teman kita aslinya kita bisa untuk membalas teman kita. Nah di situ ujian bagi kita untuk menahan. Ya. Gitu. Jadi menahan amarah. Kita tidak marah, jadi kita tahan amarah kita, itu sejatinya orang yang kuat. Ya. Kemudian di slide ini disebutkan juga ada bergaul dengan yang lebih tua. Ya. Contoh kita beradab sama lebih tua ini siapa aja sih? Ada orang tua, ada kakak kelas, ada guru, ada kakak kita. Ya. Itu kita adab kepada yang lebih tua. Yang pertama, mendahulukan salam. Ketika kita bertemu kita mendahulukan salam. Assalamualaikum Bapak atau Kakak atau Ustadz, ya, Assalamualaikum. Yang kedua itu bersalaman, ya. Assalamualaikum, kita salaman, ya, kita salam kepada Bapak kita, kepada teman kita, kakak kelas kita, ya. Yang ketiga berbicara dengan sopan, ya. Sopan contoh kita untuk tidak berkata kasar, ya, jadi sopan santun. Dan yang keempat itu jangan menyinggung perasaannya. Yang kelima mendengarkan nasihatnya. Jadi ketika kita dinasihati sama guru, sama orang tua, kita dengarkan. Ya. Kita dengarkan, simak dengan baik, jangan melawan, jangan membantah. Ya. Selanjutnya yang keenam itu berbuat baik kepadanya. Entah itu berbaik kita mengasih hadiah sama orang tua, sama teman, sama kakak kelas. Dan yang terakhir itu bersedia membantu semampu kita. Ya, misal contoh kita sedang di rumah nih, orang tua sedang masak, ibu kita sedang masak. Ya. Kita bantu, kita menawarkan ibu apa yang bisa dibantu sama adik. Mungkin misal belikan kecap, kita belikan. Ya, itu contohnya seperti itu. Dan yang terakhir pembahasan kita itu adab bergaul dengan yang lebih muda. Ya. Nah jadi ke yang lebih tua itu lebih kita juga harus menghormati, kepada yang lebih muda kita menghormati, sama aja. Ya. Contohnya yang lebih muda dari kita apa? Siapa? Adik kelas kita, adik kita di rumah. Ya itu kan lebih kecil dari kita, lebih muda. Yang pertama itu mengucapkan salam. Ya. Jadi kita mengucapkan salam sama nggak apa-apa, nggak ada salah kita salam sama adik kelas kita. Ya. Yang kedua, ucapan kita harus sopan. Ya. Pada yang lebih kecil kita juga harus menyayangi, sopan. Yang ketiga, memberikan kasih sayang kepadanya. Kita sayang sama adik kelas kita, adik kita di rumah, suka membantu adik kita. Yang keempat, itu berbuatlah sesuai ucapan kita. Ya, jadi kita mengucapkan itu harus sesuai. Kita bilang ini, bilang A ya A. Gitu. Kita jangan melarang teman kita nggak boleh mencuri, gitu juga jangan mencuri. Ya. Yang kelima, berilah contoh yang baik. Ya, ini untuk yang kakak kelas. Ya, mungkin kalian kan kelas 2 itu pada di kelasnya kelas 1 kita menjadi contoh yang baik. Ya, entah itu contoh sholatnya rajin, baca Qur'annya yang rajin. Ya, itu memberi contoh yang baik sama adik kelas kita ataupun adik kita di rumah. Yang keenam, memberikan nasihat. Ya, ketika adik kelas kita atau adik kita di rumah berbuat salah, kita nasihatin. Ya, kita jangan diem aja, kita nasihatin dengan baik. Yang ketujuh, menolong apabila dia menyusahkan. Jadi kita tolong ketika mungkin adik kita jatuh atau mungkin kehilangan uang atau mungkin kehilangan sendalnya, kita bantu untuk mencarikan. Dan yang terakhir, bersabar apabila ia keras kemauannya. Jadi kita misal contoh adik kelas kita atau adik kita di rumah minta permen ataupun minta apa, ya kita kasih. Ya. Kalau dia yang ngeyel, ya kita harus sabar. Ya, begitu. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan sama Ustadz tentang adab bergaul. Intinya kita hidup di sini, kita juga pengen di dunia ini pengen dihormatin, pengen disayangin, pengen pengen dihormatin, disayangin. Kita juga harus berbuat baik sama mereka. Kita juga sayang sama mereka. Ya. Kita juga membantu mereka ketika kesulitan. Ya. Intinya kita saling membantu, saling menjaga adab, saling menjaga perasaan kita dan sebagainya. Mungkin pelajaran ini
cukupkan di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan kembali ke Ustadz, barangkali ada yang kurang paham apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.